Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 216210234, untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula, istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif, filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias rekan sezaman Socrates tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antitesis, asonans, dan sebangsanya. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahan Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat Calvinistik merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik Calvinism. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa. Nama lain adalah Plato, yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian, muridnya Aristoteles secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subjek, predikat, gender, number, case, person, tense, and mood. Linguistik. Secara populer, orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa, atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Apakah linguistik itu? Linguistik adalah ilmu bahasa, dari kata Latin lingua yang artinya bahasa, dalam bahasa Inggris dan Prancis langue. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan langue. Dalam bahasa Prancis, linguistik berkaitan dengan langue. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik atau linguistik. Kata linguistik berpandanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda, diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah, yaitu langue dan langage, dengan makna yang berbeda. Langue, langage, dan parole. Langue, suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab, sifatnya abstrak. Langage, bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa, sedangkan binatang tidak, sifatnya paling abstrak. Parole, bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau pakar linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain-lain. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia, yang dalam istilah Prancis disebut langage. Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya. Namun, ada ciri-cirinya yang universal, dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itulah, linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini, linguistik, biasa juga disebut linguistik umum. Setiap ilmu, termasuk juga ilmu linguistik, telah mengalami 3 tahap perkembangan berikut. Tahap pertama yaitu tahap spekulasi. Sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif, artinya kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Tahap yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian, kesimpulan ini diuji lagi pada 2 empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya, jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya, bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Apa objek kajian linguistik? Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti, dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu dalam berspesialisasi dalam bidang bunyi namanya akustik, dan menjadi seorang ahli teknologi telekomunikasi. Ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa. Karena telepon adalah alat komunikasi suara, akan tetapi ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus? Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sedangkan linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik dan sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya, mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an biasa juga disebut linguistik deskriptif.
Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut, atau sampai zaman sekarang seperti bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktural internal bahasa pada umumnya. Misalnya, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektikologi, filsafat, bahasa, dan neurolinguistik. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan linguistik teoretis dan linguistik terapan. Linguistik teoretis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa, atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajian itu. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamus, dan lain-lain. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenalnya adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif, semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistemik. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan konsep linguistik umum jelajah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.